Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Al-ayah sadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, mudah-mudahan hari ini kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin, senantiasa ada dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Langsung saja untuk hari ini pelajaran IPS di tema 4 itu kita akan belajar mengenal berbagai pekerjaan. Itu adalah judul tema di tema 4 ini. Berbagai pekerjaan. Oke. Keragaman pekerjaan berdasarkan sumber daya alam. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sangat beragam, baik di darat maupun di laut. Sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, khususnya kita sebagai manusia. Ya, jadi Allah menganugerahkan berbagai macam kekayaan yang melimpah, sumber daya alam yang melimpah. Tentunya semua ini Allah berikan untuk semua makhluknya, termasuk kita sebagai manusia. Namun ingat, untuk bisa mendapatkan, untuk bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut, ya, kita sebagai manusia, sebagai masyarakat harus bekerja. Itu harus bekerja. Tidak bisa kita hanya berdiam diri di rumah. Gitu. Karena tidak mungkin misalnya kelapa datang sendiri ke rumah, ikan datang sendiri ke rumah, ya, buah-buahan datang sendiri ke rumah, itu tidak mungkin. Kita harus mencarinya, harus ikhtiar gitu, ya. Pekerjaan masyarakat bermacam-macam, itu tergantung dari sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tuh. Contohnya seperti apa? Contoh, satu misalnya petani yang hidupnya, yang tinggalnya di dataran rendah. Tentunya mereka akan memanfaatkan tanah yang subur tersebut umumnya untuk dijadikan persawahan, ya, untuk ditanami padi. Tentunya itu semua untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu. Misalnya di dataran tinggi, pekebun teh atau pekebun sayuran. Mereka akan menanam sayuran di dataran tinggi, di tempat tinggal dia. Karena memang dataran tinggi yang udaranya sejuk, itu sangat cocok untuk perkebunan teh maupun sayuran. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga misalnya nelayan yang hidup di sepanjang pesisir pantai. Tentunya yang kita tahu secara umum, ya, nelayan pekerjaannya akan menangkap ikan. Selain nelayan, misalnya yang ada di sekitar pantai, bisa jadi petani garam dan lain sebagainya. Jadi
semua jenis pekerjaan itu biasanya bergantung terhadap sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Itu yang harus kalian pahami terlebih dahulu, ya. Jadi setiap jenis pekerjaan itu bergantung terhadap sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Yang selanjutnya, ya, tentu yang namanya setiap pekerjaan itu memiliki tugas dan manfaat yang berbeda. Hasil yang diperoleh dari setiap pekerjaan juga tentunya berbeda-beda. Contoh lagi, misalnya mungkin kalian pernah tahu atau sering melihat pekerja mebel. Pekerja mebel itu yang kerjaannya mengolah kayu menjadi lemari, menjadi pintu, rak, dan lain sebagainya. Ukiran-ukiran, ya, itu yang berhubungan dengan perabot rumahan lah, perabot rumah tangga, ya, itu pekerja mebel. Kemudian sopir, jelas kerjaannya menyetir kendaraan, ya, itu. Kalau kendaraan umum berarti kan untuk mengantarkan para penumpang ke tempat tujuan dengan cepat dan selamat. Itu. Jadi semua jenis pekerjaan itu memperoleh hasil yang berbeda-beda. Itu, ya. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam kegiatan ekonomi. Ya. Kalau kalian buka di buku, kalian bisa lihat misalnya di halaman 25 bahwa kegiatan ekonomi itu terbagi menjadi 3. Yang paling pokok itu ada 3 kegiatan ekonomi. Ada produksi, ada distribusi, dan ada konsumsi. Ya, bisa kalian baca di halaman 25 di buku 4B. Oke. Kembali kita lihat ke sini bahwa kegiatan ekonomi misalnya ada pekerjaan yang menghasilkan barang. Ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Itu, ya. Apa contohnya pekerjaan yang menghasilkan barang? Peternak ayam atau peternak sapi misalnya. Ya hasilnya mereka mendapatkan barang. Ayam, ada juga telur ayam, ya. Itu. Pengrajin, jelas seperti tadi, ya. Seperti pengrajin ukiran, lukisan, itu kan barang hasilnya. Ya. Petani jelas menghasilkan padi. Padi diolah nantinya menjadi beras dan pembuat makanan lainnya. Itu. Apa contohnya pekerjaan yang menghasilkan jasa? Contohnya Bapak dan Ibu guru, itu adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Dokter, itu termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Sopir, petugas kebersihan, polisi, dan lain sebagainya, itu contoh pekerjaan yang menghasilkan jasa. Ya, setiap pekerjaan melakukan kegiatan ekonomi yang berbeda-beda, seperti contoh-contoh yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ini kegiatan ekonomi seperti yang tadi dibahas sebelumnya, kalau di buku di halaman 25. Jadi kegiatan ekonomi terbagi menjadi 3. Ada produksi, itu kegiatan ekonominya. Kalau orangnya disebut produsen. Distribusi itu kegiatan ekonominya. Orangnya disebut distributor. Ada yang namanya
konsumsi. Itu kegiatan ekonominya. Kalau pelakunya atau orangnya disebutnya konsumen. Nah, sampai sini paham ya? Kita akan bahas satu persatu. Apa itu produksi? Produksi adalah kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bisa menjadi bahan atau barang jadi langsung. Tuh. Produksi dapat menghasilkan barang atau jasa. Nah, ini dia. Orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Itu. Pak, maksudnya bagaimana kegiatan mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi? Gampangnya seperti ini misalnya. Produksi kain. Kain dibuat misalnya dari kapas lah yang sudah kita ketahui bersama. Dari kapas diolah menjadi benang misalnya. Ya. Nah, baru menjadi benang saja itu sudah bisa dikatakan itu setengah jadi. Atau menjadi kain, belum menjadi baju, baru menjadi kain. Nah, itu kan bisa dikatakan baru setengah jadi. Itu sudah merupakan kegiatan produksi. Apalagi misalnya langsung jadi, ya, langsung jadi baju misalnya, jadi celana, jadi jaket, itu sudah barang tentu sudah menjadi barang jadi. Itu contoh mudahnya seperti itu biar kalian paham. Ya, jadi orang yang melakukan kegiatan produksi disebutnya konsumen. Itu, ya. Yang selanjutnya ada kegiatan distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau mengirim atau mengantarkan barang dan jasa dari tempat produksi, dari tempatnya produsen kepada orang yang memerlukan barang dan jasa. Itu misalnya si A, dia adalah petani sayuran. Nah, dia itu adalah produsen, ya, memproduksi sayuran. Setelah itu, sayuran tersebut akan dikirimkan ke pasar-pasar misalnya. Nah, proses pengiriman dari tempat produsen atau misalnya dari kebun sayuran lah gitu ke pasar itu memerlukan jasa, memerlukan mobil, memerlukan sopir, ya. Nah, kegiatan si sopir tersebut mengantarkan dari tempat sayuran ke pasar itu disebutnya kegiatan distribusi. Ya. Nah, orang yang melakukan kegiatan distribusi disebutnya distributor. Itu, ya. Disebutnya distributor. Bukan hanya sekedar sopir yang mengantarkan, ya, termasuk juga agen-agen besar, agen-agen besar di pasar, ya, atau pedagang grosiran, ya, termasuk pedagang eceran, itu juga termasuk ke dalam kegiatan distribusi, ya. Kan suka ada tuh, ya, pagi-pagi suka ada tukang sayur lewat ke depan rumah kita. Nah, ya, tukang sayuran tersebut dia ngambil barang itu dari pasar Cikampek lah, biar mudahnya begitu. Dia beli, dia olah, dia bungkus. Setiap pagi dia keliling tuh ke peru-peru sampai ke depan rumah kamu. Nah, kegiatan pedagang eceran tersebut itu juga termasuk kegiatan distribusi. Bisa dipahami? Itu ada kegiatan distribusi. Orangnya disebut distributor. Jangan tertukar. Yang terakhir, dari kegiatan ekonomi itu adalah konsumsi.
Konsumsi adalah kegiatan menggunakan atau memakai atau memakan atau menghabiskan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Siapa konsumen? Ya kita. Orang yang membeli, orang yang memakai kalau pakaian, orang yang memakan kalau makanan, orang yang meminum kalau minuman. Kita ini disebutnya konsumen. Konsumen, nah ini harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Ya, misalnya ibu kamu hari ini mau menggoreng ikan, maka dia harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang berupa ikan dari pedagang sayuran misalnya yang suka keliling ke depan rumah kamu. Atau jasa misalnya. Jasa apa? Kamu sakit, kamu ke dokter. Ya dokter juga harus dibayar. Ya, itu. Kamu konsultasi ini dan itu, ya diperiksa oleh dokter. Kamu mengeluarkan uang membayar dokter. Itu jasa termasuknya. Termasuk juga kamu disekolahkan oleh orang tua di sekolah di Nurul Huda. Wayahna orang tua kamu harus mengeluarkan uang ya untuk mendapatkan jasa supaya anaknya diajarkan dengan baik oleh bapak dan ibu gurunya. Begitu ya. Itu. Jadi sekali lagi konsumen harus mengeluarkan uang untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan. Termasuk misalnya kamu ngojek ya, nge-Grab atau Gojek. Nah, kamu harus mengeluarkan uang karena kamu sudah memakai jasa tukang ojek tersebut. Itulah kegiatan ekonomi. Ada 3 secara garis besar: produksi, distribusi, konsumsi. Ya, kegiatan ekonominya produksi, orangnya disebut produsen. Kegiatan ekonominya distribusi, orangnya disebut distributor. Kegiatan ekonominya konsumsi, orangnya disebut konsumen. Itu. Selesai sudah. Itu intinya ya. Di tema 4 itu kalian harus paham tentang kegiatan ekonomi dan contoh-contohnya. Mana yang termasuk pekerjaan menghasilkan barang, mana yang termasuk pekerjaan yang menghasilkan jasa. Seperti itu ya. Oke, sedikit lagi kita lanjutkan. Keragaman pekerjaan berdasarkan kondisi sosial budaya. Ternyata bukan hanya tergantung terhadap sumber daya alam. Jadi keragaman pekerjaan juga bisa berdasarkan kondisi sosial budaya. Bisa kalian lihat di gambar ya, atau misalnya di sekitar kita kan banyak. Ya, banyak pekerjaan, ada pengrajin batik, pemahat, pembuat mebel, pembuat tas anyaman. Kalau di Cikampek kan banyak tuh pembuat boneka. Termasuk di Cikampek itu banyak yang namanya konveksi dan lain sebagainya. Ya, itu. Yang berhubungan dengan pengrajin batik, pemahat, pembuat mebel, pembuat tas anyaman, ya. Selain turut melestarikan kebudayaan daerah, mereka juga memanfaatkan sumber daya alam yang ada di daerah setempat mereka. Kayu, daun lontar, daun pandan, rotan, pewarna dari daun tanaman, dan lain sebagainya. Jangan heran, semua hasil karya dari masing-masing pekerjaan mereka pasti berbeda-beda. Tuh, ya. Barang hasil karya para pengrajin dapat kita nikmati setelah melalui proses produksi yang rumit dan proses distribusi yang panjang.
Ya, misalnya jangan jauh-jauh lah. Kita menggunakan kursi atau meja makan di rumah kita. Itu kan prosesnya yang luar biasa. Proses produksinya dari mulai petani kayu. Mengurus kayu nggak sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Perlu tahunan. Setelah kayunya tinggi, cukup untuk ditebang, akan ditebang menggunakan jasa tukang potong kayu di sana. Ya. Kemudian setelah itu kayunya sudah beres ditebang, dipotong-potong, akan dibawa tuh sama distributor, diangkut tuh pakai truk kayunya ke tukang mebel, pengrajin kayu. Di sana diolah, ya, diambil bagian kayu yang terbaiknya untuk dijadikan mebel, untuk dijadikan kursi atau meja atau lemari dan lain sebagainya. Setelah jadi kan diukir, mana untuk kakinya, mana untuk tempat duduknya. Kalau kursi diukir, dipotong, dirangkai, dicat. Setelah itu kan, setelah beres, kemudian dikirim lagi tuh, ya, dari tempat pembuatan itu dikirim lagi ke toko-toko mebel yang menjual, ya, yang gampang dijangkau oleh pembeli. Seperti banyak di Cikampek kan banyak tuh di sepanjang jalan, misalnya Jalan Insinyur Haji Juanda aja banyak toko-toko mebel, ya. Itu di sana yang menjual kursi dan lain sebagainya. Itu prosesnya panjang, ya. Jadi kita perlu mengapresiasi, ya, setiap hasil karya para pengrajin. Ya, seperti meja, kursi di kelas kita, wah itu adalah hasil karya para pengrajin. Nah, Bapak Ibu guru mah belum tentu bisa membuat kursi seperti itu. Ya. Jadi banyak yang ikut terlibat, ya, dalam kegiatan belajar kita itu. Ternyata termasuk buku yang kita pegang, oh ini jauh lebih rumit lagi prosesnya, ya. Dari mulai bahan mentah dari kayu atau bambu kan salah satunya, diolah jadi kertas-kertas, dipotong-potong, itu perlu berhari-hari. Kemudian percetakan cetak buku, ya, di percetakan juga perlu proses yang panjang. Itulah, ya, sekali lagi, jadi semua jenis atau proses produksi dan distribusi itu masih ada yang menggunakan teknologi secara tradisional, tapi zaman sekarang sudah banyak yang dilakukan secara modern, ya, seperti itu. Sekali lagi, kita harus belajar menghargai setiap pekerjaan. Bagaimana sikap kita menghargai setiap pekerjaan itu? Apa yang bisa kita lakukan? Ya. Pertama, kita menggunakan lalu menyimpan barang dengan baik. Ya, kalau kamu punya tas, punya buku, gunakan buku dengan baik, simpan dengan baik. Kemudian kita coba meringankan pekerjaan orang lain. Artinya tidak dibuat ribet kita sebagai konsumen. Ya. Itu. Yang ketiga, misalnya cukuplah minimal kita mengucapkan terima kasih setelah menerima jasa dari orang lain. Kita diantar sama tukang ojek misalnya. Apa susahnya setelah kita turun mengucapkan terima kasih. Terima kasih Pak sudah mengantarkan saya. Atau ke dokter juga sama, ya. Terima kasih Dok. Atau ke Bapak Ibu guru apalagi. Terima kasih Pak, terima kasih Bu Guru, ya, telah mengajarkan saya hari ini. Itu misalnya salah satu bentuk cara kita menghargai setiap pekerjaan. Ya. Oke.
Seperti itu. Oke, sekarang kalian bisa lihat di buku halaman 65. Di sini ada contoh kegiatan ekonomi yang lengkap. Misalnya di sini adalah barangnya itu adalah ikan. Lihat gambar A. Gambar A ini disebut kegiatan produksi. Ikan ditangkap oleh nelayan. Ya, ini kegiatan produksi. Nelayan ini orang yang melakukan kegiatannya disebutnya produsen. Nah, setelah ikan ditangkap, ikan akan dibawa ke pasar. Ini menggunakan jasa distributor. Kegiatan ekonominya distribusi. Ya. Ya, setelah sampai pasar ikan akan didagangkan. Akan diturunkan dari mobil, akan didagangkan oleh pedagang ikan, penjual ikan di pasar. Ini juga masih kegiatan produksi. Ya. Itu. Jadi ada yang memang pedagangnya di pasar kita yang nyamperin ke pasar, ada juga pedagangnya yang nyamperin ke kita. Kayak tukang sayur keliling. Itu sama-sama kegiatan produksi. Ya, setelah itu kita beli ikannya, kita goreng, ya, untuk kita konsumsi. Nah, ini kegiatan yang terakhir adalah kegiatan konsumsi. Orangnya disebut konsumen. Itu, ya. Ini lengkap contohnya, ya. Tuh, jadi ini ada 3 kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Oke, coba kalian lihat di halaman 66-nya. Ya, coba kalian isi, belajar untuk diisi dari kegiatan ekonomi yang dijelaskan barusan. Ya. Apa jenis kegiatan ekonomi pada kegiatan di gambar A? Yang tadi gambar A itu yang ini. Apa ini kegiatannya? Sudah Bapak jelaskan. Yang kedua, apa jenis barang yang diperjualbelikan? Masa nggak tahu? Ini barangnya apa ini? Ya, itu. Yang ketiga, apa jenis-jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan di gambar B dan C? Mana gambar B? Nah ini, ya, ini jenis pekerjaannya apa nih? Ya, pekerjaan apa di sini nih yang mengantar-ngantarkan ini? Ya, jenis pekerjaan bukan kegiatan ekonominya ya, jangan tertukar. Jenis pekerjaannya. Nah, kemudian ada ini, si ibu ini dia sebagai apa? Itu, ya. Itu untuk jawaban yang nomor 3. Yang keempat, gambar manakah yang menunjukkan kegiatan distribusi? Oke. Jadi gambar 4 ini A, B, C, D, mana yang termasuk kegiatan distribusi? Tadi sudah Bapak jelaskan. Mana yang termasuk distribusi. Gambar yang kelima. Soal yang kelima. Nomor 4, kasih alasannya. Gambar manakah yang menunjukkan kegiatan distribusi? Misalnya gambar B atau gambar B dan C misalnya. Mengapa demikian? Kasih alasannya. Kenapa kegiatan itu disebut kegiatan distribusi? Soal yang kelima. Sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan pada proses kegiatan ekonomi tersebut? Kira-kira sumber daya alam apa saja yang dimanfaatkan? Ya, di kegiatan ekonomi yang ada di gambar ini. Oke. Kemudian soal yang keenam. Buatlah ringkasan proses distribusi ikan dari nelayan hingga ke konsumen. Ya. Kalian buat ringkasan, buat cerita lah.
Mudahnya seperti itu. Kalian buat cerita kegiatan distribusi seolah-olah kalian itu adalah distributor yang mengantar-antarkan barang. Ya, silakan kalian ambil atau ceritakan dari proses pengambilan ikan, terus kemana hingga sampai ke konsumen. Silakan kalian belajar buat narasinya. Yang ke-7, coba jelaskan perbedaan kegiatan distribusi yang dilakukan oleh gambar B dan C. Oke, gambar B dan C. Gambar B dan C ini dan ini adalah sama-sama kegiatan distribusi. Apa bedanya? Sejauh pemahaman kalian, ya, itu boleh bertanya kepada orang tua. Apa perbedaan? Yang B distribusi, yang C distribusi. Tapi apa bedanya? Yang 8, disebut apa pelaku kegiatan ekonomi pada gambar C? Pada gambar C ini, ya, disebutnya apa nih pelakunya ini? Kegiatan apa nih? Tuh, lah masih berhubungan dengan yang tadi jawabannya mah. Disebut apa pelaku? Nomor 9, Ibu Ida membeli ikan yang dijual pada gambar C di pasar yang tadi. Selanjutnya ikan-ikan tersebut diolah menjadi ikan goreng untuk kemudian dijual. Nah, ini nih, beda lagi nih. Si Ibu Ida membeli ikan di pasar di gambar C. Ya. Selanjutnya ikan-ikan tersebut diolah menjadi ikan goreng, tapi bukan untuk dimakan sama dia, tapi untuk dijual lagi. Berarti si Ibu Ida ini berarti dia pedagang makanan, ya. Itu warung makan lah, rumah makan kalau kita si Ibu Ida ini. Nah, pertanyaannya, kegiatan ekonomi apakah yang dilakukan oleh Ibu Ida? Oke, itu saja untuk materi IPS di tema 4 ini. Berikut penjelasan, contoh, dan latihannya. Terima kasih. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Mohon maaf tugasnya sedikit telat. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk soalnya boleh ditulis di buku tematik IPS saja. Ya. Untuk jawabannya, untuk soal dan jawabannya besok dikumpulkan. Terima kasih.